Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang merasa teramat bodoh menyia-nyiakan kamu, ya, yang merasa teramat bodoh menyia-nyiakan kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, jadi kalau energi umum santai aja karena mungkin buat semua orang. Kalau mau spesial pembacaan pribadi, kita lihat dulu ya. Ada energi seperti apa pada saat ini yang merasa teramat bodoh menyia-nyiakan kamu? Stres. Sepertinya orang ini sedang dilanda dengan begitu banyak energi stres, ya, tertekan, ya. Dan di sini sepertinya ada energi dia banyak sekali beban. Mungkin dia sedang banyak beban juga di dalam kehidupan pribadinya, di dalam pekerjaannya, ya. Dan banyak hal-hal yang sudah tidak kepegang lagi sama dia di dalam kerjaan. Dan di satu sisi, mungkin banget kehidupan personal dia juga nggak baik-baik aja, ya, dengan kamu gitu ya. Jadi aspek hidupnya dia itu secara pribadi, secara percintaan, mungkin juga ada yang beberapa harus mengurusi ini dan itu, ya. Jadi energinya dia sedang benar-benar pusing gitu ya, secara energi pikiran, ya. Karena bisa juga kamu adalah seseorang yang banyak memberikan dia supply energi positif, ya. Kamu banyak mungkin menghealing, banyak kasih dia energi-energi positif lain. Dan sekarang mungkin tidak ada kamu, atau dia mungkin sulit mengungkapkan sama kamu apa yang sebenarnya jadi tekanannya dia, sehingga energinya dia sekarang sedang benar-benar low. Oke? Ada energi soulmate, ya. Jadi di tengah deraan dia stres dengan situasi dan keadaan, di sini ada energi dia merasakan kalau kamu adalah soulmate atau belahan jiwa, ya. Jadi ketika dia tidak memiliki kamu atau menyia-nyiakan kamu, ya, energi keterhilangannya itu sangat besar, ya. Apalagi di sini kalian terkoneksi secara jiwa dan secara perasaan, ya. Jadi ketika kita dengan soulmate kita menyakiti pasangan kita, itu seperti menyakiti diri sendiri, ya. Dan sangat mungkin banget ada energi alam semesta berkontribusi dan jalan dalam situasi dan keadaan ini antara kamu sama dia, ya. Jadi kayak semesta sangat mungkin menggetarkan hatinya dan jiwanya melalui banyak perasaan, banyak pertanda, banyak firasat, ya. Dan apalagi di titik terendah itu biasanya manusia menjadi lebih peka karena perasaannya sedang low, ya. Ada energi boundaries, ya. Saat ini ada energi batasan, ya. Jadi mungkin kamu membuat batasan sama dia gitu ya, dimana kamu mungkin banget membuat satu dinding, ya, pembatas. Kamu mungkin menjauhi dia, ya, karena sudah ada energi luka, sudah ada energi kecewa, ya, atau ada hal-hal yang juga nggak berjalan dengan baik. Kamu merasa dia nyanyain kamu, tapi intinya adalah kalau Sora lihat dia merasakan banget energi kamu menjaga jarak sama dia, kamu bikin dinding untuk dia, ya. Dan sekarang sangat mungkin satu, dia bingung mau gimana melangkah ke kamu seperti gambarnya, ya, penuh dengan kebingungan. Atau kedua, dia juga bingung harus gimana ke depannya karena kamu sama ini mungkin menjadi salah satu orang yang banyak mengarahkan dia, banyak ngayomin dia, banyak bantu dia, ya. Jadi sekarang dia tuh ngerasa kayak kerjaan aku mandek, mungkin usaha aku mandek, keluargaku lagi banyak masalah, akunya sendiri stres, keadaan aku nggak baik-baik aja, gitu ya. Percintaan aku sama kamu juga bermasalah. Jadi dia ngerasa hidup dia itu tiba-tiba stagnan, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ada pergerakan gitu ya. Terbatas ini dan itu. Ada energi divine counterpart, ya. Nah, a divine connection sends to you from angels, ya. Jadi dia merasa di sini banyak yang mendapatkan pertanda yang tadi Sora udah bilang dari semesta, mungkin dari sosok pendamping, sosok malaikat pendamping, ya, yang turut andil masuk untuk memberikan dia mungkin pembelajaran, memberikan dia sinyal-sinyal, memberikan dia pertanda-pertanda gitu ya.
kalau sebenarnya koneksi kalian itu memang ada, dan sangat mungkin banget ada perasaan bersalah juga ya, perenungan akan kesadaran kesalahan gitu ya yang telah dia lakukan sama kamu. Dan mungkin banget di sini ada energi kesadaran kalau memang kalian adalah energi persatuan dari semesta ya. Jadi semesta itu andil di sana. Peace ya. Orang ini sangat mungkin kehilangan energi ketenangan dan kedamaian ya. Dan sangat mungkin dia itu berharap adanya ketenangan, kedamaian supaya bisa datang ke dalam kehidupan dia. Karena saat ini orang ini sangat-sangat ngerasa mungkin bersalah. Dia itu nggak tenang, dia itu gelisah, teman-teman. Ya, kita coba lihat kira-kira apa sih hal yang sudah dalam tanda kutip menjadi energi dia menyanyiakan kamu. Kita lihat ya, ada energi seperti apa. Merasa menyesal dengan kebodohan dia. Always partying ya. Kalau bahasa Sora, always partying di sini mewakilkan dari energi selalu pesta atau selalu bersenang-senang ya. Artinya bisa saja dia itu sudah terikat komitmen sama kamu, tapi jiwa dia bebas ya. Jadi sesuka-sukanya dia mungkin masih suka bermain-main di luar sana ya, nongkrong sana nongkrong sini kayak gitu ya. Mungkin dia lebih banyak menghabiskan waktu sama teman-temannya. Terus habis itu dia jadinya kurang bertanggung jawab sama komitmennya ya. Kamu berasa sama seseorang yang dia itu tidak ada untuk kamu ya, seperti dia itu tidak ada dalam hidup kamu karena dia itu seperti fokus sama kesenangan dia sendiri lah, ibaratnya seperti itu. Mungkin tidak memberikan kamu perhatian, tidak memberikan kamu porsi gitu ya, unfazed ya. Dan sebelumnya orang ini banyak abai sama kamu, gak peduli, cuek, sesuka-suka dia memperlakukan kamu seenaknya dia lah ibaratnya ya. Banyak yang memperlakukan atau mengatakan hal-hal yang seenaknya sama kamu dan dia acuh ya, seperti tidak peduli gitu ya. Itu sangat mungkin dan itu sangat menyakitkan gitu ya. Perhatian kamu, cinta kamu disia-siakan kan dengan dia cuekin ya. Wolf in sheep's clothing ya, serigala berbulu domba ya. Dia juga menyanyiakan kamu mungkin dengan banyak memakai topeng kepura-puraan ya. Kelihatannya baik ya sama di depan kamu, tapi ternyata sebenarnya di belakang kamu ada energi manipulasi, deception tuh kemunafikan gitu ya. Dia itu bersembunyi di belakang itu gitu ya, bohong-bohong gitu ya, topeng dan sebagainya gitu ya. Kelihatan di depan kamu sangat-sangat baik, ternyata di belakang kamu, wah, mungkin ada sesuatu yang dia lakuin, manfaatin kamu lah, bohongin kamu lah, kayak gitu ya. Karmic friends ya. Kamu tuh sangat mungkin ya, awalnya itu hanya berteman sama orang ini gitu ya. Dan orang ini ya, awalnya itu bisa terbuka sama kamu, cuma berjalan dengan waktu ya. Dia banyak menyanyiakan kamu karena mungkin sekali dia itu banyak tidak bisa dipercaya ya. Can fully trust them ya. Mungkin banyak bohongnya, banyak alasannya, banyak denialnya gitu ya. Dan kamu merasa jadi kayak, bisa nggak ya aku percaya orang ini gitu ya. Dirt digging, looking for dirt on you, seperti mencari kesalahan kamu ya. Jadi sangat mungkin ya, ketika mungkin ada berantem atau ada situasi seperti apa, dia itu mungkin pintar untuk gaslighting atau manipulasi ya, seolah-olah kalau dia yang salah, dia berusaha cari celah kamu salahnya apa lagi nih ya. Dirt itu kan kayak kotoran gitu ya, sesuatu yang mengganggu. Jadi kalau orang ini salah, dia sering banget denial dan mencari kesalahan kamu, jadi supaya situasi itu diputar-balikan ya. Jadi cari titik lemah kamu lah. Jadi itu kan bentuk manipulasi juga ya. Marrying for money, dan ada yang mungkin beberapa dari kalian ada yang mungkin sudah menikah ya, atau dalam hubungan yang cukup dekat, mungkin ke arah sudah seperti nikah lah, walaupun belum nikah sama dia tapi sudah seperti nikah. Contohnya apa? Sudah seperti nikah. Oh, masalah dia jadi masalah kamu. Terus habis itu mungkin juga ada yang mungkin misalnya kamu, kalau dia cerita jadi tanggung jawabnya dia, jadi tanggung jawab kamu juga. Banyak di sini yang mungkin beberapa memanfaatkan kamu secara finansial ya. Jadi mungkin sekali menikahi kamu atau bersama-sama kamu hanya untuk memanfaatkan kamu secara finansial ya. Tolong aku jangan diserang, ingat tidak setiap kartu untuk kamu ya, tolong disesuaikan. Dirty over,
ya. Dan dia itu seperti selalu menawarkan hal-hal yang menguntungkan dia aja. Jadi dalam segala sesuatu, dalam berhubungan, dalam menyelesaikan masalah gitu ya, yang dia tawarkan solusinya atau hal-hal yang jadi penyelesaian itu hanya hal-hal yang menguntungkan dia sendiri gitu ya. Itu kan menyanyiakan orang yang baik dan tulus dong ya. Dimana kok solusi-solusinya itu manipulatif, yang mana itu hanya seolah-olah baik gitu ya, tapi hanya memanfaatkan kamu gitu ya. Dan banyak juga yang lari ya, dia lari. Jadi dia tuh running itu dia lari, mungkin lari dari tanggung jawab, lari dari masalah. Kalau ada masalah nggak mau ada solusinya, hilang-hilangan, kabur, silent treatment ya. Photo proof ya. Dan sangat mungkin banget ya menyia-nyiakan kamu dengan kamu punya bukti nyata, ternyata selama ini kebaikan kamu air susu dibalas air tuba, dan sebenarnya itu sudah ada buktinya. Mungkin kamu punya bukti dia jalan sama yang lain, ada fotonya atau ada capturean chattingannya, tapi dia masih aja malah ngindar gitu ya. Kok udah salah bukan minta maaf malah ngindar. Grudge holder ya. Dan kamu dibuat bahwa gini, ketika ada hal yang dia nggak suka ya, ditahan-tahan sama dia akan nunggu untuk waktu yang tepat tuh baru semua dikeluarin ya. Jadi kayak ada sisi sedikit dendaman ya di dalam dirinya dia gitu loh. Aku belum siap, yang ini aku belum ambil ya. Energi dari seseorang yang merasa sangat bodoh nyanyain kamu ya. Karena di sini ada energi evaluation ya. Ketika dia mendapatkan energi divine counterpart, ketika ada energi dari semesta turun tangan, itu membawa dia kepada energi untuk mengevaluasi dirinya dan hatinya. Jadi teman-teman bisa nggak seseorang itu punya energi kesadaran atau tergetarkan? Ya bisa ya, tapi itu memang butuh keajaiban. Salah satunya adalah butuh ada energi yang lebih besar daripada energi dia ya. Salah satunya adalah semesta, dan sangat mungkin ya energi semesta ini membawa dia kepada men-trigger dia kepada energi evaluasi gitu ya. Coba kamu pikir juga kesalahan kamu apa. Love ears ya. Karena sangat mungkin banget dia itu menyesali setelah dia mengevaluasi, dia nyanyain kamu karena dia kehilangan seseorang yang punya passion connections ya, koneksi yang sangat kuat, koneksi yang penuh dengan hasrat, koneksi seseorang yang punya value, punya nilai ya, terus kamu juga jelas arahnya. Pokoknya seseorang yang belahan jiwa gitu loh ya. Seseorang yang punya nilai, sesuatu yang berharga disia-siain gitu ya. Itu sama kayak membuang-buang sesuatu yang berharga gitu ya. Sama kayak contoh ya, kamu punya sendok emas, tapi pakai sendok emas itu bukan buat makan makanan mahal, malah buat gali tanah misalnya. Itu kan sia-sia kan? Gitu loh. Ini sendok mahal loh, sendok emas gitu ya misalnya, tapi malah dipakai untuk gali tanah misalnya. Dan energi itu sangat-sangat kuat karena di sini selain ada yang soulmate, di sini ada twin flame teman-teman. Satu api kembar ya. Di mana ya energi itu dinamikanya akan sangat naik turun, energi tarik menariknya sangat kuat gitu ya. Yang mendorong dia kalau dia itu harus minta maaf sama kamu, apology. Ya, dia harus minta maaf gitu loh. Karena dia sudah terlalu lama denial gitu ya. Dia mencoba untuk denial, kabur gitu ya. Ketika ada salah dia nggak minta maaf sama kamu gitu ya. Dan di sini dia menyadari bahwa sejauh apapun dia berusaha lari, nyata-nyatanya ya memang dia salah ya. Apalagi di sini ada energi abundance ya. Banyak yang terganggu secara finansial. Karena itu tadi ya, banyak mungkin dari kalian yang support dia secara finansial udah nggak support lagi. Ada yang ketika dia kerja rezekinya terganggu juga. Dan ada energi patience. Dan secara hasrat dia tidak bisa membohongi. Hasrat dia itu masih sangat kuat sama kamu. Masih ada hasrat yang sangat kuat. Masih ada energi menggebu yang kuat dari dalam diri ya. Oke, putting in the work ya. Dan dia mencoba untuk lari dengan berusaha lariin fokusnya untuk kerja ya teman-teman gitu loh. Nah, tapi energi dorongan tadi juga mendorong dia untuk ayo kamu tuh bisa untuk ngebuat ini hubungan berhasil. Kayak energi dorongan untuk membuat hubungan kalian bisa berhasil ya.
Karena selama ini kamu sudah membawa energi wisdom, energi kebijaksanaan. Jadi energi hubungan dengan kamu itu banyak membawakan dia pembelajaran, banyak membawakan kepada dia energi kebijaksanaan. Ya, jadi dia ngerasa benar-benar bodoh dengan itu semua karena selama ini tidak bijak dalam melangkah. Tuh, komitmen. Dia menyesali tidak berkomitmen, tidak setia sama kamu, tidak setia, tidak berkomitmen, tidak berintegritas, ya, obstacles. Karena dia ngerasa justru ketika dia sudah tidak berkomitmen sama kamu atau ketika dia mengkhianati kamu, dia merasa tanpa sadar, aku malah menarik lebih banyak masalah ke dalam hidup aku, obstacles, ya. Jadi kayak malah jadi makin banyak masalah. Justru ketika dia tidak setia dan fokus sama kamu, ya. Dan dia itu menyadari ada energi connections di antara kalian. Dan energinya itu, your connection is eternal and unbreakable. Koneksi di antara kalian abadi dan tidak bisa dipatahkan. Ya, jadi artinya apa? Dengan banyaknya kesulitan gitu ya, energi koneksi itu masih tetap ada gitu ya. Dan ketika dia banyak masalah, semakin dia itu merasa benar-benar bodoh gitu ya. Temptation, dia merasa bodoh karena selama ini dia yang tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan hasrat gitu ya. Harusnya dia bisa lebih bijak, think carefully about the situation, karena sekarang dia kehilangan yang paling berharga ya. Kehilangan sesuatu yang paling berharga, mempertaruhkan sesuatu yang sangat berharga. Dan energi ini semakin kuat karena ada energi penyesalan dan energi koneksi yang kuat dari past life connections. Ada koneksi dari past life sebelumnya. Dan sangat mungkin ya dia ngerasa ya, kebodohan ini, kebodohan yang sudah dia lakukan menyanyiakan kamu, itu sudah pernah dia lakukan sebelumnya dan diulang lagi gitu ya. Kan itu namanya bodoh 2 kali ya. Karena ini ada energi yang tidak asing, rasanya tidak asing kebodohan ini. Deeply. Karena semakin dalam dia bisa melihat bahwa jiwanya dia terhubung sama kamu, dan salah satunya adalah jiwa kalian itu terkoneksi, terhubung untuk bersama-sama ya. Jadi kayak dia merasa salah satu misi jiwa dia adalah bersama dengan kamu. Karena di sini ada energi intens ya. Semakin dia lari, semakin intens ternyata perasaannya sama kamu. Semakin dia menyanyiakan kamu, semakin dia intens rasa bersalahnya, intens kangennya ya. Apalagi banyak energi dari angel number. Ini sebagai suatu petunjuk kalau selama ini dia sudah banyak salah menyanyiakan kamu. Banyak pertanda yang mengarah ke arah kamu. Kesalahan dia sama kamu, ya. Dan sekarang ada energi labirin. Sekarang malah jadi bingung sendiri kan? Gitu loh. Ya, menyanyiakan kamu sekarang malah jadi bingung sendiri, harus gimana, ngebetulinnya gimana, gimana caranya supaya kamu mau balik sama dia. Jadi sekarang energinya malah getting lost, ya. Apa yang mungkin terjadi ke depannya sama hubungan kamu dan dia? Teman-teman, ada energi rest ya. Mungkin kamu mengambil waktu untuk break, istirahat, begitu juga dia. Ya, makanya mungkin sekali hubungan kalian ada yang sudah berakhir atau seperti break menggantungnya. Ada energi fear, ketakutan. Ya. Dan orang ini sekarang dalam energi ketakutan, takut kehilangan, takut kamu gak ada lagi di dalam hidupnya dia. Oke? Dan dia itu deceptions, meskipun dia itu hanya pura-pura sebenarnya. Dia itu berpura-pura untuk kelihatan baik-baik aja. Dia menutup-nutupi ya. Dan semakin lama dia nutupin, semakin dia keder sendiri loh ya. Bahasa aku tuh keder tuh apa ya? Pusing, bingung gitu ya. Tuh, energi illusion saya kuat banget ya. Tuh. Dia malah makin ngawang-ngawang. Ya, bingung harus gimana, karena terus bayangin kamu. Orang ini menginginkan bisa adanya persatuan kembali, union, bisa bersatu kembali, bisa sama-sama. Dan dia membuka hati, dia sekarang berpasrah, ya. Dia kepingin untuk membuka hatinya dan membuka dirinya biar semesta yang arahin dia untuk caranya bisa bersatu lagi sama kamu, ya. Jadi kayak dia cuma bisa kayak berserah sama semesta, aku pengen kembali sama orang ini, gimana caranya untuk aku bisa kembali lagi sama orang ini. Jadi orang ini tuh kayak minta tuntunan yang udah deh, dalam tanda kutip, aku pasrah gimana caranya, karena sekarang benar-benar bingung. Jadi energinya tuh energi pengen bersatu sama kamu, tapi dia membiarkan semesta yang menentukan. Masukan buat kamu untuk sebuah pertimbangan.
rilis ya. Apapun pada akhirnya kamu harus mengikhlaskan orang ini ya. Jadi sekarang kalau Sora lihat ini takdir cintanya dikembalikan kepada semesta ya. Yang bisa kamu lakukan, kamu tidak bisa lari, tidak bisa juga mengejar. Jadi kamu cuma bisa ikhlaskan biar semesta yang arahin ya. Yang pasti dapatkan dulu energi kedamaian untuk kamu. Jadi mungkin kalau memang harus melepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Kalau memang harus memaafkan, lepaskan pemaafan. Yang pasti harus ada ketenangan dan kedamaian dulu. Ya, semua ada hukum sebab dan akibat, teman-teman. Jadi apa yang terjadi juga ada hukum sebab akibat, dan jadi nggak usah takut. Ya, setiap orang itu menjalankan dan ada buah karma masing-masing yang dijalani, tidak perlu kita menghakimi, biar semesta yang atur ya. Jadi saran dari kartu Sora berikutnya adalah biarkan semesta yang atur jalannya ya. Dan expression ya, tinggal kamu manifestasi apa yang kamu mau, tapi ingat, ketika kita bermanifestasi kita harus punya namanya keikhlasan. Artinya apa? Kita taruh energi keyakinan di sana, tapi kita juga punya satu keyakinan bahwa kita akan ikhlas apapun hasil akhirnya ya. Kamu boleh bermanifestasi, kamu boleh minta, tapi kamu tetap harus punya energi ikhlas. Aduh Sora, nggak gampang dong. Memang nggak gampang. Makanya manifestasi itu tidak terjadi dalam semalam. Manifestasi itu juga mungkin tidak terjadi di semua orang secara mudahnya, karena kamu harus punya energi yang murni. Gimana kamu punya keyakinan tapi di saat yang bersama kamu akan ikhlas? Itu PR-nya. Itu nggak ada caranya. Itu cuma dengan latihan batin. Itu sama kayak orang nanya, Kak, gimana caranya saya biar konsisten diet? Nggak ada obatnya, nggak ada rumusnya, karena tiap orang beda-beda motivasinya untuk bisa konsisten diet ya. Karena kita udah tahu caranya diet, ya jaga makan lah, olahraga lah, kita udah tahu. Tapi untuk konsisten itu gimana caranya? Konsistensi tidak bisa dibeli. Niat itu dibangun ya dengan motivasi macam-macam di tiap orang. Sama begitu juga dengan keikhlasan. Ya, itu aja kalau dari kartunya Sora. Untuk teman-teman yang mungkin pingin memperkuat intuisinya untuk membantu manifestasinya, silahkan dibeli gelang ametis kupu-kupu ini, premium, produknya import ya, kualitasnya bagus banget. Harganya 265.000 di Instagram Sora @sora_tarot. Dia kupu-kupu lambang transformasi jiwa, dan ametis sendiri membantu untuk terkoneksi dengan cakra ajna ya, atau mata ketiga, atau kamu bisa Google lebih lanjut lagi. Menyingkirkan energi rasa sakit baik secara fisik ataupun secara mental, membantu grounding dan manifestasi positif. Sora udah booster sama energi healing. Jadi ini sudah gelang aku program, aku kerjakan sendiri. Jadi ketika kamu beli barang di Sora Tarot, itu kamu nggak cuma beli gelangnya aja, kamu juga beli fungsi tambahannya. Dan kamu boleh cari di mana kamu bisa beli gelang energi harga 265.000 dengan kualitas seperti ini. Oke? Karena tahu sendiri kalau kamu pergi ke mall-mall itu ya 400 ribuan itu belum masuk energi apa-apa. Walaupun memang kristal sendiri sudah mengandung energi, tapi belum terprogram khusus ya. Terus dia juga menarik energi cinta kasih ya, memberi dan menarik energi cinta kasih ya. Jadi auranya otomatis lembut, mudah untuk disayang orang, mudah untuk dimaafin sama orang lain gitu ya. Dan sangat mungkin membooster aura, karena energi kristal tuh pada dasarnya membooster aura jadi lebih baik ya. Di Tokopedia 285.000 lebih mahal karena ada komisi Tokopedia, bukan buat saya ya teman-teman, itu adalah komisi platform. Dibeli selagi masih ada, karena saat ini stoknya tinggal 1/4, kayaknya makin turun terus ya kayaknya. Jadi kalau nanti kamu nggak kebagian, kalau dia sudah habis, aku tidak bisa menerima pembelian satuan ya, karena aku ambil di supplier besar, harganya bisa murah, harus ambil yang banyak. Karena nanti kalau dia udah habis, ya kamu nggak bisa beli lagi. Kalau cuman Kak, aku mau 1 atau 2, nggak bisa, harus banyak ya. Jadi mendingan saran aku beli sekarang, berhubung masih ada ya. Dan terima kasih sudah boleh aku promo. Dan teman-teman yang cowok, kamu bisa juga kalau mau pakai, mungkin bisa dikantongin ya. Nah, teman-teman, inilah yang terjadi ya. Ketika aku pause, aku balik, aku lupa kalau ternyata belum disebutin alfabet sama astrologinya. Untung aku masih ingat. Oke, kita akan ambil astrologinya.
Oke, jangan lupa ya yang mau pesan tadi gelang, Sora tunggu bisa segera ya dipesan berhubung stoknya masih ada. Teman-teman yang kepingin baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, teman-teman yang kepingin mungkin untuk juga baca tarot, untuk dibuatkan video seperti di channel ini, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Bazi itu sangat bagus, aku cuma susah jelasin di sini ya, karena ini ngomongin soal detail-detail yang cukup banyak ya. Tapi intinya dia bisa baca momentum hidup sendiri ya. Ada Cancer, Leo, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Libra, dan ada Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Dan sekarang kita akan coba lihat alfabet yang terungkap. Untuk teman-teman yang kepingin di healing, teman-teman juga bisa bulan depan gurunya Sora ke Jakarta di awal bulan. Jadi teman-teman yang mau booking untuk di treatment bisa ya. Berhubung gurunya Sora ini lagi buka treatment atau perawatan untuk yang sering ngerasa emosional, sedih, nggak bisa move on, marah-marah terus, kok kayaknya aku nggak bisa lupa, sakit hati, lalalala, ya aku juga sudah merasakan untuk dirawat. Jadi ini guru aku, atau teman-teman pengen belajar untuk menyembuhkan diri sendiri juga boleh. Intinya bebas, teman-teman mau dirawat atau teman-teman mau latihan untuk nyembuhin diri sendiri juga bisa. Oke, wow. FDC BU MTW DR LBR HYR 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau saran kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatifnya. Dan Sora tunggu untuk belanjanya dan personal readingnya. Sampai kita ketemu lagi. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Bye-bye.